Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah lah. Hai cuy, selamat datang di Storyline. Di video kali ini saya akan membuat rangkuman alur cerita film yang berjudul Train to Busan. Pastinya beberapa dari kalian udah pada tahu lah ya gimana ceritanya. Atau yang malas buat nonton filmnya langsung dan udah terlanjur nonton video ini, keep enjoy, seduh kopinya, bawa kalengkong buat emak kalian yang isinya wajit dan opak. Dan daripada banyak bacot, mending kita gaskin ke filmnya cuy. Di awal scene, tepatnya di jalan tol yang sepi, terlihat bapak-bapak sedang mengendarai mobil. Lalu ia diberhentikan karena jalanan utamanya ditutup. Si petugas menyuruh supir itu untuk menggunakan jalanan lain. Tapi si supir ini kekeh karena buru-buru harus nganterin barang, dan si penjaga jalanan itu memperbolehkannya melewati jalanan utama tersebut. Dan si supir melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan jalanan utama kembali. Saat di perjalanan, ia menabrak seekor rusa. Saat dia lihat, rusa itu sudah mati dan bercucuran darah. Karena dia tidak memperdulikannya, dia langsung cabut. Saat ia pergi meninggalkan rusa itu pun kembali bangun. Dan anehnya, kelopak matanya tidak memiliki pupil. Scene pun berganti kepada seorang pria pekerja kantoran. Ia bernama Sokwo. Sok terlihat sedang pusing dengan pekerjaannya. Dan Sok melihat berita di internet. Banyak sekali ikan yang mati dan membusuk entah kenapa. Saat pulang ke rumah, Sok memberikan hadiah kepada anaknya. Anaknya tersebut bernama Soan. Tapi si Soan malah be aja saat dikasih kado. Lalu ia meminta kepada ayahnya agar bisa menemui mantan istrinya alias emaknya si Soan di Busan. Dengan berat hati, Sok akhirnya menuruti permintaan anaknya tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di stasiun kereta. Di situ pula banyak orang yang naik ke gerbong keretanya. Di sini bakalan ada beberapa karakter yang bakalan cukup penting juga, seperti Yunggok, Jinhae, dan ada dua emak-emak bersaudara yang menurut saya cukup agak lumayan penting juga di jalan ceritanya nanti. Lalu di luar kereta, saat seorang petugas memberi aba-aba karena tidak ada lagi penumpang, ada seseorang yang masuk ke gerbong kereta dengan tidak wajar. Dia berlari sambil merasakan kesakitan dan ketakutan. Lalu setelah kereta berjalan, Soan melihat seorang di luar kereta yang ditubruk oleh orang lain. Ia kaget dan ingin memberitahu kepada ayahnya, tapi sayangnya ayahnya sudah pergi ke dunia lain. Lalu, seorang penumpang melapor kepada petugas kereta. Penumpang ini bernama Yonsuk, karena di dalam WC tersebut ada seseorang yang mencurigakan yang katanya belum keluar-keluar sejak tadi. Saat mereka buka pintu WC-nya, ternyata itu hanyalah seseorang gembel yang ketakutan. Saat petugas meminta tiket orang tersebut, kalau tidak, dia bakal diturunin di stasiun berikutnya. Tetapi, ia hanya menjawab semua orang mati. Lalu, si wanita yang masuk tak wajar tadi bersikap aneh. Ia bergerak kayak kerasukan Mbak Dini, dan dia pusing sampai jalannya nabrak dan tersungkur. Wanita itu pun diketahui oleh seorang petugas. Petugas itu pun melapor ke petugas lain, bahwa ada seorang wanita yang tergeletak. Tetapi, saat ia melapor, wanita itu langsung menggigitnya. Ia digigit oleh zombie itu sampai masuk ke gerbong lain. Para anak-anak pemain baseball teranjing-anjing karena melihat kejadian ini. Mereka kaget sekaligus ketakutan. Lalu zombie itu pun satu persatu menggigit mereka. Lalu beberapa orang yang masih selamat berlarian ke gerbong depan. Sok yang lagi nyari anaknya di WC ngelihat pria yang lagi lari ketakutan. Ia bingung sekaligus aneh. Saat ia menghampiri keramaian itu, Sok kaget karena banyak para zombie yang sedang menyerang penumpang di sana. Lalu, ia berlari dan dikejar oleh banyak sekali zombie sambil menggendong anaknya yang ternyata ada di belakangnya. Sang, yang sedari tadi nungguin istrinya di WC, kaget karena ada seseorang yang sedang digigit oleh zombie. Ia pun menolongnya dan menghajar zombie itu. Lalu, ia berlari untuk berlindung di gerbong yang aman. Ketika Sok sampai di gerbong yang aman, Sok menutup pintunya. Tetapi karena Sang dan istrinya masih bisa diselamatkan, ia membuka kembali pintunya. Setelah beberapa saat berlindung di gerbong itu, pengumuman dari kondektur pun terdengar bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun selanjutnya, dikarenakan ada situasi yang tak baik. Lalu para penumpang di sana kaget. Masa iya sih nggak berhenti? Orang di kereta ini banyak zombie, ya harus turun dong. Singkat cerita, kereta berhenti di stasiun Daejeon. Katanya di sana bakalan ada tentara militer yang menjaga. Dan stasiun itu jadi pemberhentian terakhir kereta tersebut. Jadi saat turun bakalan aman-aman aja.
Karena mendengar kabar baik, Sok menelpon temannya. Ia meminta jemputan di stasiun itu. Mereka pun akan menjemputnya. Setelah menutup teleponnya, ada si gembel tadi yang lagi ketakutan dan kelelahan. Akhirnya, mereka menginjakan kakinya di stasiun Daejeon. Yeonsuk pun turun dan melihat sekelilingnya, diikuti oleh para penumpang lain. Yeonsuk menghampiri kondektur. Ia meminta agar gerbong belakang yang diisi oleh zombie dilepaskan. Kondektur pun menolak karena tidak bisa. Lalu, Yeonsuk ingin segera pergi dari stasiun ini. Karena sama sekali tidak ada militer yang berjaga, ia meminta agar kereta menuju ke Busan. Karena di sanalah tempat yang paling aman saat ini. Kondektur pun menyetujuinya. Lalu di stasiun para penumpang tadi berjalan bersama-sama untuk mencari para petugas pengamanan. Tapi anehnya, stasiun tersebut sepi. Bahkan tak ada petugas ataupun militer sekalipun. Sok dan anaknya mengambil arah lain saat keluar dari stasiun itu karena akan dijemput oleh temannya. Tetapi si gembel barusan pengen ikut bersamanya karena ia mendengar percakapan Sok di telepon tadi. Lalu si gembel itu melihat seseorang yang sedang berjalan. Gembel tersebut berlari menemui seseorang itu sambil berteriak. Sok yang melihatnya pun ikut mengejarnya. Mungkin ia kira adalah temannya yang akan menjemputnya. Di sisi lain, Sang dan yang lainnya saat turun dari eskalator melihat keadaan-keadaan sekitar stasiun itu. Terasa sepi dan tak ada siapa-siapa memang. Saat mereka hampir sampai ke bawah, anjir boy, ternyata para petugas militer yang katanya berjaga sudah berubah menjadi zombie dan sedang berkumpul entah lagi apa. Sontak mereka semua menjerit dan naik kembali ke atas. Sang pun lalu menggendong istrinya untuk berlari. Beberapa orang pun terkena gigitan zombie itu. Sok menelpon seorang teman yang akan menjemputnya. Ia dan gembel itu kaget karena ternyata yang berdiri dari tadi adalah orang yang penuh dengan darah. Tak lama kemudian pun orang tersebut digigit oleh gerombolan zombie yang lain keluar dari belakangnya. Si gembel dan Sok itu kaget. Bahkan saking kagetnya, gembel itu langsung terpeleset dan digeledag. Mereka pun berlari kabur. Sok melihat anaknya yang hendak digigit oleh zombie. Tapi beruntung, Sang langsung memukul zombie tersebut dan istrinya menolong Soan untuk kabur bersamanya. Beberapa dari mereka berhasil kabur. Sokwo yang sedang berlari berhasil ditubruk oleh salah satu zombie. Zombie itu hendak menggigitnya, tetapi ia sumpal mulut zombie itu dengan buku. Lalu gembel tadi membantunya dengan menutup kepala zombie itu dengan kain sambil berlari. Sok pun akhirnya berlari ke arah pintu Sang dan berhasil kabur. Zombie lain pun berdatangan dan berlari menuju ke arahnya. Beruntungnya, mereka berhasil menutup pintu itu dan berusaha untuk menguncinya rapat-rapat. Beberapa orang yang berhasil kabur pula buru-buru menuju ke kereta kembali, saking takutnya dan riuhnya mereka. Kaca dari lantai 2 pun pecah. Zombie itu berjatuhan dari lantai 2. Nenek-nenek bersaudara tadi terjatuh karena hampir ada zombie yang menubruknya dari atas. Sayangnya, mereka berdua terpisahkan. Si adiknya di gerbong depan dan si kakaknya ikut berlari ke gerbong belakang. Beruntung mereka bisa selamat dengan sentosa. Tapi ternyata si gembel anjir. Di gerbong depan, Yeonsuk membentak petugas kereta. Katanya kita harus berangkat sekarang. Jinhae pun membantah karena masih ada teman-teman yang belum naik. Ia pun didorong dengan kasar oleh Yeonsuk. Karena si petugas itu pun takut, akhirnya kereta tersebut berangkat ke Busan. Sok dan kawan-kawan berhasil mengunci pintu kaca itu. Tetapi sayangnya, pintunya pecah dan mereka dikejar oleh zombie-zombie itu. Mereka pun berlari mengejar kereta yang sudah berjalan. Beruntung, mereka berhasil masuk cuy. Saat istrinya Sang hendak menelpon Sang, ia dicegah oleh si gembel dikarenakan di gerbong itu ada cukup banyak zombie. Istri Sang lalu berjalan pelan ke arah toilet, niat untuk berlindung di sana bersama mereka. Tetapi salah satu zombie menyadari mereka dan semua zombie pun menyerang ke arah sana. Beruntung zombie itu tidak bisa masuk. Saat Sang menelpon istrinya, yang menjawab teleponnya adalah Soan. Sambil menjerit, mereka meminta tolong karena terkurung di WC. Dengan siap tempur, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk melawan para zombie itu dan melewati setiap gerbong. Akhirnya mereka ribut sama para zombie itu. Beruntung sekali, karena mereka bertarung cukup baik, mereka bisa melewati gerbong pertama. Lalu pas di gerbong kedua, Yunggo kaget karena di gerbong zombie tersebut adalah teman-temannya. Saat Sang dan Sok menghajar para zombie itu, tiba-tiba kereta melewati terowongan. Pergerakan dari para zombie itu juga menurun dan tak agresif. Beberapa bola baseball terjatuh. Zombie itu pun menengok ke arah bola yang terjatuh itu. Lalu, Shock mencoba membuat suara dari ketukan pemukul baseball. Alhasil, para zombie itu mengikuti kemana arah itu ada.
Dengan kesempatan yang baik ini, mereka bertiga buru-buru berlari menuju pintu untuk ke gerbong selanjutnya. Beruntung, mereka bertiga bisa melewati gerbong kedua itu. Di gerbong ketiga, Sok memiliki rencana yang baik untuk melewati gerbong itu. Mereka bersembunyi di balik kursi. Sok melempar HP milik Sang, lalu ia menelponnya. Saat HP itu berdering kencang, para zombie itu pun berlarian ke arah HP tadi. Dengan kesempatan yang baik ini, mereka langsung bergegas menemui istrinya Sang di WC dan mereka pun berlindung di WC sebelahnya. Dikarenakan kereta sudah melewati terowongan dan kembali terang. Sedangkan di gerbong lain, Jinhye menerima pesan dari Yunggok. Katanya mereka selamat dan akan menuju ke gerbongnya. Tetapi hal itu dibantah oleh Yonsuk karena gak mungkin mereka bisa melewati setiap gerbong tanpa luka sedikit pun. Lalu, saat kereta kembali melewati terowongan, Sok dan lainnya keluar dari WC tersebut. Mereka lalu naik ke atas tempat penyimpanan barang untuk melewati para zombie itu. Karena kereta kembali terang, mereka akhirnya dikejar kembali. Saat mereka hendak masuk ke gerbong Jinhye, pintu tersebut dikunci dari dalam dengan rapat sekali. Lalu, Sang tidak kuat menahan pintu tersebut dan lengannya terkena gigitan zombie. Saat Yunggok berusaha menelpon Jinhye, HP-nya diinjak dan Jinhye disekap. Yunggok pun memukul pintu tersebut sampai pecah dan mereka bisa masuk ke dalam. Tapi ada satu pintu lagi untuk masuk ke gerbong depan. Mereka pun saling menahan. Yunggok dan lainnya berusaha membuka, sedangkan Yunsuk dan lainnya berusaha menutupnya. Pintu yang Sang tahan pecah. Ia tetap berusaha menahan para zombie itu. Walaupun sedikit demi sedikit, dia berubah menjadi zombie. Akhirnya, Sok berhasil membuka pintu tersebut dan mereka masuk ke dalamnya. Tapi sayangnya, si nenek-nenek ini pasrah karena nggak keburu untuk masuk ke dalam. Ia pun digigit oleh zombie di hadapan saudarinya. Lalu, Sokwo memukul keras wajah Yonsuk karena terlalu egois untuk memikirkan dirinya sendiri. Karena penumpang gerbong tersebut tidak percaya pada mereka, Sok dan lainnya disuruh untuk pergi ke gerbong depan. Yonsuk dan lainnya pun mengunci mereka dengan keras, sedangkan saudari si nenek tadi kesal karena mereka terlalu egois. Ia pun membuka pintu belakang agar para zombie itu masuk. Sok dan lainnya melihat ketakutan karena di balik pintu itu, mereka semua diserang oleh para zombie dan mereka seakan dibunuh karena keegoisannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Sok ditelepon oleh rekan kerjanya bernama Kim. Ia bertanya apa sebenarnya penyebab semua ini. Kim hanya menjawab ini semua karena perusahaan YT Biotech. Ia pun kaget dan menangis karena itu adalah perusahaannya. Singkat cerita, kereta berhenti di salah satu stasiun dikarenakan ada yang menghalangi rel. Kondektur pun mencari kereta lain. Yonsuk dan petugas kereta masih hidup. Mereka berlindung di dalam WC. Setelah Yonsuk mengecek keluar, dia berbohong pada petugas itu dan dia mendorongnya hingga digigit oleh zombie. Saat zombie itu menggigitnya, Yonsuk berlari keluar gerbong. Lalu, Sok dan lainnya turun untuk mencari kereta tersebut. Saat turun, ada kereta terbakar yang berjalan tanpa kemudi, lalu menabrak kereta di sampingnya. Sok dan lainnya tertimpa kecuali Yunggok dan Jinhye. Yunggok dan Jinhye mencari jalan keluar bersama. Saat mereka mendobrak pintu, ada si Yonsuk lagi dikejar zombie. Ia menarik Jinhye dan Jinhye digigit oleh zombie itu. Lalu Yonsuk keluar dari gerbong itu. Yunggok memeluk Jinhye. Tak lama kemudian, ia pun digigit olehnya. Saat Yonsuk berlari menuju kereta, Yonsuk dikejar oleh banyak zombie. Ia dibantu oleh kondektur. Tapi karena Yonsuk ini emang egois banget, jadi dia narik si kondektur dan kondektur itu terkena gigitan. Sok yang pingsan telah bangun. Dia pun keluar dari sela-sela gerbong yang terbalik. Sayangnya, setelah dia keluar, ada besi yang menimpa lubang itu. Saat Sok berusaha menyingkirkan besi, kaca gerbong yang berisi zombie pun pecah. Si gembel tadi berusaha menahannya agar si istrinya Sang dan Soan bisa kabur. Mereka pun berhasil keluar dan berlari menuju ke kereta yang berjalan. Saat berlari, banyak zombie yang mengejarnya. Beruntung mereka bisa naik ke kereta itu, tapi beberapa zombie berhasil memegang besi belakang kereta. Sok pun menginjak-injak mereka sampai mereka tertinggal. Lalu, Sok mengecek ke ruang kondektur. Ia kaget bahwa Yonsuk telah berubah menjadi zombie. Yonsuk pun hendak menggigitnya, tetapi mereka berhasil bertahan. Saat itu pula, Sok terkena gigitannya, dan Sok berhasil menjatuhkan Yonsuk. Lihat karena lengannya digigit, ia bergegas mengajak istrinya Sang dan Soan ke ruang kondektur dan memberitahu mereka untuk menarik tuas remnya saat akan sampai. Ia pun pergi ke belakang kereta dan bundir dengan cara menjatuhkan dirinya ke bawah. Singkat cerita, saat mereka berdua hendak sampai, mereka terpaksa berjalan kaki.
Soan bernyanyi sambil menangis, lalu para tentara militer menyusul mereka dan menyelamatkannya. Dan tamat. Jadi begitulah rangkuman film Train to Busan. Sorry banget ya kalau ada yang kelewat cuy, namanya juga rangkuman. Jadi segitu dulu video gua kali ini. Semoga kalian terhibur dan ya silahkan subscribe dan like jika kalian berkenan. Lalu nyalakan notifikasi supaya saat gua upload video baru kalian bisa langsung tonton cuy. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Tetap santuy dan ngopi. Sampai jumpa cuy.